Hai, welcome to my channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk pada materi ke-9, ekonomi budaya dan kearifan lokal. Pada kesempatan kali ini materinya atau temanya adalah modal sosial ekonomi budaya dalam pengembangan industri kreatif dan pembangunan daerah. Bagaimana ekonomi budaya itu bisa mengembangkan industri kreatif dan bisa membangun daerah, gitu ya. Yang pertama dibahas adalah mengenai definisi modal, gitu ya. Modal adalah sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk norma-norma atau nilai-nilai yang memfasilitasi dan membangun kerjasama melalui jaringan interaksi dan komunikasi yang harmonis dan kondusif. Modal sosial sebagai hubungan yang tercipta dari norma sosial yang menjadi perekat sosial, yaitu terciptanya sebuah kesatuan dalam anggota kelompok secara bersama-sama. Modal sosial timbul dari interaksi antara orang dalam suatu komunikasi. Pengukuran modal sosial dapat dilihat dari interaksi baik individu maupun institusional, seperti terciptanya atau terpeliharanya kepercayaan antar warga negara. Modal sosial ini abstrak ya, maksudnya tidak berwujud karena itu hasil interaksi ya. Saya ralat maksudnya bisa berwujud bisa tidak, jadi tidak harus modal itu ada fisiknya gitu ya, tapi ada yang berwujud ada yang tidak. Ini modal sosial ini kan sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud hasil interaksi. Unsur dan komponen modal sosial, yang pertama kepercayaan atau trust, yang kedua nilai dan norma atau norma, yang ketiga jaringan sosial atau network. Berikutnya kita akan membahas tentang fungsi modal sosial. Yang pertama adalah alat untuk menyelesaikan konflik yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, memberikan kontribusi tersendiri bagi terjadinya integrasi sosial. Yang ketiga, membentuk solidaritas sosial masyarakat dengan pilar kesukarelaan. Yang keempat, menjaga alat tawar menawar pemerintah. Yang kelima, membangun partisipasi masyarakat. Dan yang keenam, sebagai pilar demokrasi. Sebelum saya menjelaskan fungsi modal sosial satu persatu, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang unsur dan komponen modal sosial ya. Yang pertama adalah kepercayaan atau trust. Bagaimana suatu kepercayaan itu melekat pada masyarakat ya, sehingga setelah terbangun kepercayaan kemudian ada kerjasama. Kerjasama dan apa? Tentunya di bidang ekonomi. Setelah adanya kerjasama kemudian akan ada pengembangan industri kreatif, diharapkan ya. Diharapkan setelah kerjasamanya berjalan dengan baik, kemudian ada goal yang ingin dicapai, yaitu membuat industri kreatif misalnya menyejahterakan masyarakatnya gitu ya. Lalu goal akhirnya atau tujuan akhirnya adalah pembangunan daerah, sehingga pembangunan daerah bisa terwujud. Itu ya asal muasalnya atau awal mulanya itu dari kepercayaan. Yang kedua, nilai dan norma. Norma atau nilai atau etika yang dimiliki bangsa Indonesia dari daerah ke daerah yang bisa berbeda-beda itu wajib dilestarikan, sehingga sebagai modal sosial dalam berinteraksi antar daerah untuk mewujudkan pembangunan daerah itu bisa saja ya, bisa terjadi misalnya normanya atau etikanya untuk saling menghormati yang lebih tua. Lalu normanya berlaku sopan, berlaku adil. Hal-hal yang sekiranya semakin terkikis di zaman sekarang itu malah modal penting, sehingga akan menimbulkan simpati, kemudian akan menjadikan satu modal sosial ini laku ya, atau bisa bersaing dengan yang tidak memiliki etika atau norma. Yang ketiga yaitu jaringan sosial atau network. Nah, networking ini juga penting. Kalau orang
cerdas saja, pintar saja, tidak ada jaringan ya sama saja ya, dia seperti terkungkung atau terkurung dalam sangkar ya, seperti burung dalam sangkar. Tapi kalau dia hanya bagus, kenalannya banyak ya, jejaringnya luas, itu pasti akan beda hasilnya. Berikutnya yang fungsi modal sosial saya jelaskan satu persatu, mulai dari alat untuk menyelesaikan konflik yang ada dalam masyarakat. Fungsinya itu kalau ada konflik, modal sosial ini akan muncul sebagai penyelesaian, biasanya dipimpin oleh ketua adat atau suku adat atau ketua suku begitu. Yang kedua adalah memberikan kontribusi tersendiri bagi terjadinya integrasi sosial. Integrasi itu kan perlu dibangun. Seperti sapu lidi, asalnya dari satu lidi, kemudian dikumpulkan jadi satu, kemudian kuat, kemudian bisa buat nyapu gitu ya. Nah, kalau ada modal sosial ini dari yang tercerai berai sedikit demi sedikit lah, kalau dikumpulkan kan jadi bagus, jadi baik. Kemudian itu modal sosialnya bisa dikembangkan lagi gitu. Nah, jadi penjelasan dari nomor 2, fungsi nomor 2 yang memberi kontribusi untuk terjadinya integrasi sosial. Yang ketiga, membentuk solidaritas sosial masyarakat dengan pilar kesukarelaan. Biasanya kalau ada modal sosialnya ini sudah masuk ke dalam masyarakat, itu biasanya pilarnya adalah kesukarelaan atau saling rela bahwa ini solidaritas sama masyarakat, tapi yang positif ya, karena kalau solidaritasnya sama masyarakat kemudian tawuran ya itu tidak bagus. Maksudnya solidaritas membantu yang ada hajatan atau yang kena musibah, memberikan bantuan berupa dukungan maupun material kayak gitu. Yang berikutnya, fungsi berikutnya adalah menjadi alat tawar-menawar pemerintah. Nah, apabila ada konflik, pemerintah mau masuk kan biasanya susah, apalagi untuk daerah yang masih di pedalaman ya, yang harus lewat mana? Lewat kepala suku atau yang dituakan atau ketua adat. Nah, itu pemerintah masuk lewat itu dulu ya, sebagai alat tawar-menawar pemerintah melalui itu dulu, meskipun itu kesepakatan bersama, kesepakatan kepentingan masyarakat atau rakyat. Masuk dulu lewat modal sosial yang ada ini, kemudian bisalah dilakukan tawar menawar antara pemerintah dengan daerah setempat. Yang keempat, yang kelima, fungsinya adalah membangun partisipasi masyarakat. Dengan adanya modal sosial ini, partisipasi masyarakat itu akan semakin dibangun, akan semakin kelihatan gitu ya, yang dulunya diem kemudian diajak interaksi, kenalkan dengan budaya-budayanya, kemudian menjadi tahu, menjadi berpartisipasi, jadi partisipatif itu. Yang terakhir sebagai pilar demokrasi, bahwa demokrasi itu kan mengedepankan kebersamaan, saling membutuhkan gitu ya, saling menghargai pendapat. Nah, itu sebagai pilar demokrasi, fungsi yang terakhir. Lalu modal sosial ini apakah potensial atau apa ya, selain fungsi tadi ya? Potensi modal sosial dalam pembangunan daerah ada loh, potensinya dalam pembangunan daerah, jangan salah gitu ya. Modal sosial yang dipelajari bersama dengan modal budaya atau cultural capital, oleh karena keduanya saling berkaitan, wadah kebudayaan adalah masyarakat, sering dipelajari dengan satu istilah yaitu sosial budaya. Tradisi budaya ini dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan zaman dan kondisi lingkungannya. Wujud kebudayaan harus dipahami sebagai suatu sistem pengetahuan, gagasan, dan kepercayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Fungsi dan sistem pengetahuan ini memberi pedoman bagi masyarakat dalam hal bersikap dan berperilaku atas kontaknya dengan lingkungan alam dan sosial di mana mereka berada. Modal sosial ini dikendalikan oleh sistem pengetahuan modal budaya yang dimiliki oleh masyarakat, merupakan kekuatan abstrak yang mampu memaksa dan mengarahkan pendukungnya untuk berperilaku sesuai sistem pengetahuan tersebut. Jadi potensi modal sosial ini dalam pembangunan daerah itu melekat dengan sosial budaya ya, atau dengan kehidupan sosial masyarakat dan budaya masyarakat. Setiap kebudayaan merupakan susunan teknik adaptasi atau strategi terhadap ekosistem dalam memperoleh input dari luar. Strategi
adaptif tersebut lahir dari dalam masyarakat melalui lembaga yang berfungsi evaluatif, selektif, dan dinamik, mengembangkan semua aspek-aspek kebudayaan dan memproduksi output berupa perilaku pada pemangku kebudayaan. Semua itu adalah hasil model budaya yang di dalamnya terdapat local knowledge atau pengetahuan lokal bersama local wisdom atau kearifan lokal. Nah, ini mulai masuk nih kearifan lokalnya, bahwa model sosial itu juga hasil dari local knowledge, kebudayaan local knowledge atau pengetahuan lokal, dan local wisdom atau kearifan lokal. Menjadi sumber perkembangan budaya secara luas melalui proses transformasi. Menurut teori transformasi, bahwa beberapa unsur budaya gugur karena tidak diperlukan lagi dan yang lainnya berlanjut terus dengan modifikasi tertentu. Ini relate ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Banyak budaya yang sudah tidak dipakai, misalnya mitos-mitos, dan banyak budaya yang masih dipertahankan. Ini sudah kita pelajari berpertemuan ya, masih dari pertemuan yang dulu-dulu itu sudah kita pelajari sering tentang hal ini, tentang budaya yang masih dan budaya yang sudah tidak dijalankan. Pewarisan budaya secara simbolis, secara tradisi lisan atau tulisan, melalui kultus, ritus, ritual-ritual, dan sistem kepercayaan, inilah yang dipelajari dan disadari oleh generasi masyarakat sekarang. Di samping perkembangan globalisasi dan modernisasi, bidang-bidang kehidupan adalah konsekuensi pula yang berpengaruh terhadap kebudayaan. Jadi beberapa hal itu yang tadi ya, ritual, kemudian tradisi lisan, tulisan, sistem kepercayaan, ini juga yang sudah ada dari dulu, kemudian ada yang ditinggalkan jika tidak sesuai, dan ada yang masih, meskipun ada perkembangan globalisasi ya dan modernisasi. Modal sosial ini kan bisa berwujud dan tidak berwujud gitu ya. Kalau budaya, tata cara, nilai, norma, etika itu kan yang tidak berwujud. Nah, kalau yang berwujud itu berarti apa? Ya berarti ada produknya atau ada barangnya, wujudnya ya. Ini ada produk unggulan daerah atau komoditas unggulan yang sesuai dengan surat edaran pemerintah ya, atau surat edaran menteri. Itu ada kriterianya. Jadi kalau sudah tahu kriterianya, diharapkan tiap daerah itu memiliki produk unggulan sebagai modal sosial dari daerah tersebut. Ya, ini produk unggulannya adalah kriterianya mempunyai kandungan lokal yang menonjol dan inovatif di sektor pertanian, industri, dan jasa, atau bisa salah satu. Mempunyai daya saing tinggi di pasaran, baik ciri, kualitas maupun harga yang kompetitif, serta jangkauan pemasaran yang luas, baik di dalam negeri maupun global. Mempunyai ciri khas daerah karena melibatkan masyarakat banyak atau tenaga kerja setempat. Misalnya ciri khas daerah tersebut itu apa? Misalnya produknya itu yang ogoh-ogohnya Bali ya, yang kayak ondel-ondel tapi itu penuh dengan ritual. Kemudian ada makanan ya seperti itu misalnya, yang melibatkan masyarakat banyak. Lalu berikutnya mempunyai jaminan dan kandungan bahan baku yang cukup banyak, stabil, dan berkelanjutan. Nah, ini juga bisa disebut sebagai komoditas unggulan apabila memang jumlahnya banyak, berkelanjutan, tidak sekali habis atau sudah tidak ada lagi nih. Nah, itu tuh tidak ya, itu berarti bukan produk unggulan. Berikutnya difokuskan pada produk yang mempunyai nilai tambah yang tinggi baik dalam kemasan maupun pengolahannya. Misalnya sekarang kan banyak yang berproduk singkong ya, singkong saja sepertinya tradisional, makanan desa gitu ya. Tapi kalau dikemas, packagingnya bagus ya, bisa kedap udara sampai diekspor, itulah keunggulannya, bisa masuk ke dalam komoditas unggulan. Lalu secara ekonomi menguntungkan dan bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan dan kemampuan SDM masyarakat. Pasti ya, kalau tidak meningkatkan buat apa, itu bukan unggulan. Biasanya itu memang bermanfaat, menyejahterakan masyarakat sekitar. Yang terakhir, ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan, berkelanjutan serta tidak merusak budaya setempat. Penting sekali nih ya.
Setiap kebudayaan yang merusak lingkungan berarti ditinggal. Jadi kalau ada kebudayaan yang patut dilestarikan, itu salah satu unsurnya harus bisa melestarikan lingkungan. Ada unsur itu di dalamnya. Apalagi produk ya harus ramah lingkungan. Bisa tahulah kita di zaman sekarang produk yang ramah lingkungan. Lalu pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata, ini salah satu contoh saya sebutkan. Apabila mahasiswa punya contoh lain silahkan. Ini pemberdayaan masyarakat melalui melalui desa wisata itu banyak sekali ya lagi diminati, apalagi wisata sawah. Padahal kalau sawah kan orang desa udah biasa, tapi kalau di kota ada sawah itu rasanya senang sekali, sehingga berbondong-bondong untuk datang ke wisata tersebut. Itu salah satu contoh desa wisata ya. Misalnya nanti desa wisata itu juga ada pusat oleh-olehnya, ada kulinernya yang kemudian dibayar dengan uang khas. Masuk ke situ, uang rupiahnya ditukar dengan uang khas desa wisata, kemudian harus dihabiskan. Kalau dihabiskan kan tidak laku ya. Lalu nanti bisa mengembangkan perekonomian masyarakat setempat. Ini salah satu contoh, nanti mahasiswa bisa menyebutkan contoh lainnya. Lalu apa hubungan pariwisata dan ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif yang berkembang sangat pesat ini dapat menghasilkan produk-produk unggulan. Selain itu, ekonomi kreatif juga dapat menimbulkan berbagai macam produk pasar yang bervariasi, sehingga dapat dengan pesat memicu pertumbuhan pasar. Selain itu, ekonomi kreatif juga bisa disebut sebagai industri kreatif dikarenakan industri kreatif banyak melibatkan komponen masyarakat serta dapat menghasilkan produk-produk yang sangat beragam jenisnya. Selain itu juga dapat memperluas pasar. Nah, itu hubungannya. Semakin ekonomi kreatif ya berarti itu bisa menghasilkan produk unggulan. Semakin produknya unggulan berarti semakin laris, berarti semakin menumbuhkan memicu pertumbuhan pasar. Semakin pasarnya berkembang berarti masyarakat semakin sejahtera. Itulah ya urutannya atau kaitannya atau hubungannya. Selanjutnya pembahasan berikutnya adalah ada 3 macam model keterkaitan antara ekonomi kreatif dan pariwisata. Yang pertama, dengan penguatan kualitas pariwisata ini menjadi pokok utamanya. Selain itu, kualitas pariwisata yang ada di Indonesia biasanya diukur dari berapa lamanya para wisatawan tinggal di daerah tersebut dan seberapa besarnya budget atau pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh para wisatawan yang datang ke daerah tersebut. Biasanya itu begitu ya, seberapa lama, seberapa sering gitu akan menjadi pertimbangan. Jadi kualitasnya bagus pasti akan datang lagi ya. Lalu murah semuanya, biayanya juga senang, kemudian akan lama tinggal di situ, murah kok tinggal di homestay misalnya di wisata sawah. Nah, biasanya kalau di hotel bintang 5 1 hari itu bisa 3 hari 4 hari karena karena murah, terjangkau gitu, sehingga kan akan ke situ lagi. Yang kedua, penciptaan daya tarik yang dihasilkan oleh objek pariwisata tersebut, di mana produk ekonomi kreatif yang ada pada daerah tersebut dapat dijadikan sebagai daya tarik utamanya. Nah, daya tariknya apa? Daya tariknya itu wisata sawah. Kemudian produknya apa? Produknya itu oleh-olehnya itu olahan talas misalnya, kemudian yang di packing bagus, packagingnya kece, eye catching gitu ya, kemudian menarik untuk wisatawan membeli. Berikutnya, promosi yang dilakukan terhadap pariwisata tersebut yang dimana produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh ekonomi kreatif yang ada pada suatu daerah tersebut dapat menjadi media promosi yang efektif terhadap destinasi wisata tersebut. Nah, itu ya, perlu juga dipromosikan agar terkenal pariwisatanya ya, agar terkenal ekonomi kreatifnya itu dipromosikan. Biasanya sekarang itu melalui media sosial, bisa juga media elektronik ya, TV, kemudian media cetak ya, surat kabar dan sebagainya. Lalu dari kesemuanya itu dapat kita ketahui bahwa ekonomi kreatif dan industri kreatif itu mempunyai suatu hubungan yang sangat kuat ya dengan pariwisata, dan dalam hal ini adalah pengembangan kawasan wisata. Dikarenakan dengan pengembangan pariwisata, para pelaku wisata yang dalam hal ini adalah wisatawan yang datang ke suatu destinasi wisata yang telah direncanakannya demi mencapai suatu kesenangan, kepuasan, dan situasi kondusif yang memungkinkan mereka lebih lama tinggal di suatu tempat. Jadi kalau masyarakat bisa mengolah
wisatanya atau desa wisata ya menjadi bagus, kemudian bisa mengembangkan ekonomi kreatif, industri kreatif, tentunya itu akan tujuan utamanya adalah menyejahterakan masyarakat. Jika masyarakatnya sudah sejahtera, tentunya salah satu bentuk pembangunan daerah itu ya. Makanya judul atau tema dari pembahasan kita hari ini adalah model sosial ekonomi dan budaya dalam pengembangan industri kreatif dan pembangunan daerah. Demikian tadi pembahasan atau penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.